Halo guys, kembali lagi bersama Lingkar Populer. Saat rapat Komisi 3 DPR yang diselenggarakan pada hari Rabu 29 Maret 2023 masih menyisakan kenangan di benak masyarakat. Bagaimana tidak, rapat yang berlangsung selama 8 jam tersebut menimbulkan gemercik api sehingga terjadilah debat panas antara anggota DPR dengan Mahfud MD. Adanya rapat Komisi 3 DPR ini untuk membahas kasus transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam sidang tersebut, Mahfud secara terang-terangan meminta pertolongan khusus kepada anggota Dewan Komisi 3 DPR saat membahas transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Maka dari itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu memperjuangkan persetujuan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Dengan disahkan RUU tersebut bisa melacak lebih jauh tindak pidana pencucian uang (TPPU). Permohonan tersebut bahkan langsung disampaikan Mahfud kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Bambang Pacul menanggapi permintaan Mahfud MD dan mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja dikabulkan secara mulus oleh DPR, asalkan memperoleh restu dari para ketua umum partai politik di parlemen. Maka dari itu, Bambang meminta Mahfud MD agar melobi para ketua umum partai politik. Bambang Pacul menambahkan, tanpa adanya persetujuan dari para petinggi partai, legalitas RUU untuk disahkan akan sulit tercapai. Sebenarnya apa pentingnya RUU tersebut? Kenapa Mahfud MD sangat gigih memperjuangkannya hingga menimbulkan debat panas dengan anggota DPR? Ternyata Mahfud MD mengaku sudah lama memperjuangkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset tersebut. Namun, saat itu aturan hukumnya disebut RUU Pembuktian Terbalik di era pemerintahan Presiden Gus Dur. Jadi, RUU Perampasan Aset adalah undang-undang yang mengatur tentang pengambil alihan penguasaan dan kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi, seperti korupsi, narkotika, berdasarkan putusan pengadilan. RUU ini dirancang karena mekanisme terkait perampasan aset tindak pidana belum mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai aset yang dirampas akan mendorong hukum profesional, transparan, dan akuntabel. RUU Perampasan Aset ini ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan dan bukan terhadap pelaku kejahatan. Makanya, hadirnya RUU Perampasan Aset diharapkan bisa membantu mengembalikan kerugian negara, baik itu dari hasil korupsi, pencucian uang, dan narkotika maupun tindak pidana lainnya. Sedangkan RUU Pembatasan Uang Kartal dapat memperkuat regulasi yang sudah ada dengan membatasi transaksi uang kartal secara lebih menyeluruh, agar modus kejahatan finansial yang umumnya dilakukan dengan transaksi tunai untuk mengaburkan dan menghilangkan jejak dapat diminimalisasi. Kehadiran RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal akan menunjukkan urgensi penerapannya, mengingat praktik kotor yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang telah dianggap wajar. Jadi, kedua RUU tersebut sama-sama bertujuan untuk mengaburkan dan menghapuskan jejak transaksi dan aliran dana kotor, yaitu menangani tindakan korupsi. Bagaimana menurut Sobat Lingkar Populer? Apakah kamu setuju jika Mahfud MD segera sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal untuk membasmi para koruptor? Nantikan informasi terkini dan menarik lainnya hanya di Lingkar Populer.